pagi hati. Puji Tuhan malam hari ini torang boleh kembali berkumpul lagi dalam ibadah Persekutuan Pemuda Jemaat Gemision Perak Sorong. Ini merupakan kali kedua torang akhirnya beribadah di era new normal. Torang di saat ini diberikan kesempatan untuk boleh bertatap muka satu dengan yang lainnya. Teman-teman boleh diberikan kesempatan untuk torang boleh sharing selesai torang ibadah, dan di malam hari ini torang akan memulaikan torang ibadah pemuda Jemaat Gemision Perak Sorong. Dan untuk itu teman-teman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan hati torang agar supaya dalam peribadatan yang nantinya akan torang ibadah sama-sama sebentar, torang hati itu tertuju hanya kepada Tuhan saja. Torang lepaskan dulu apa yang menjadi pengganggu dalam torang ibadah di malam hari ini. Saya selesai dulu itu cerita, saya selesai dulu torang pecet dengan siapapun itu, torang fokus dan torang persiapkan hati dan pikiran untuk torang masuk dalam ibadah. Dan sebelum kita beribadah, mari kita angkat pujian Kau yang terindah. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Syukur untuk setiap rencana dan rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang maha mengerti, dan Engkau Bapa yang dengan kasih dan sayang-Mu menganggap kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, melayakan kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepadamu, di tengah-tengah pemberontakan kami kepadamu. Engkau masih memberikan kami kelayakan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang terindah yang boleh Engkau siapkan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hati yang boleh Engkau isi di malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami memohon Engkau yang akan memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, membantu kami Bapa, memberikan kami kesempatan, memberikan kami Roh Kudus yang berasal daripada-Mu, untuk boleh mengerti apa yang menjadi maksud Engkau dalam kehidupan kami, untuk boleh mengerti kemana Engkau membawa dan menuntun kami dalam kehidupan kami. Bapa, di malam hari ini kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon Engkau yang akan menuntun ibadah kami dari pertama, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti Bapa.
Tentulah di malam hari ini kami sebagai manusia biasa, kami tidak putus dari dosa dan kesalahan, dan kami mohon ampun kepadamu Bapa. Layakan kami beribadah, layakan kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan ibadah kami di malam hari ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan. Teman-teman yang di rumah gereja boleh diminta bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kalau teman-teman mau bertepuk tangan boleh dipersilakan, dan kita angkat pujian yang pertama, Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas semata. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, Tuhan Allah kita. Kita angkat pujian lagi denganmu Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke, teman-teman di rumah gereja boleh silakan duduk. Dan di malam hari ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gloria Sakul. Dan sebelum itu kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
Kepada Gloria dipersilakan. Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, torang semua boleh diberikan kesehatan kekuatan dari Tuhan, masih diberikan kesempatan dari Tuhan untuk torang boleh sama-sama beribadah untuk sampai saat ini torang masih diberikan kesempatan lagi untuk bisa memuji nama Tuhan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk segala berkat dan cinta kasih dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang tak pernah putus-putusnya anugerah-Mu yang luar biasa yang selalu terjadi dalam kehidupan kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami mohon ampun ya Bapa, dalam semua berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami masih menjadi seorang yang tak luput dari kesalahan dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Karena itu ya Bapa, saat ini dalam kehadiran kami di ibadah ini, kami meminta penyertaan Tuhan agar kami boleh layak untuk mendengar dan merenungkan akan firman-Mu nanti. Berikanlah kami telinga seorang hamba yang mau mendengar akan setiap firman-Mu ini, dan berikan kami hati seorang hamba yang mau terus diubah dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ini. Bagi hamba-Mu juga yang akan berkata-kata dan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, bilang Kau menuntun hamba-Mu ini agar nantinya hamba-Mu bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan keinginan hati-Mu saja ya Bapa. Inilah menjadi setiap permohonan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke teman-teman, saat ini Torang akan langsung baca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sekali lagi, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang sudah dapat untuk teman-teman yang ada di rumah ibadah ini, katakan amin. Oke. Torang akan baca ini secara bergantian. Saya akan membacanya ayat yang genap dan teman-teman akan membacanya ayat ganjil. Matius 25 ayat 14 sampai 30 dengan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang
Dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau akan memberikan kepadamu menjadi perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia menerima tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Aku takut. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sediakan dengan Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. dan campakkan hamba yang berguna ini dengan paling gelap bersama dengan dan mencela takut. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum orang masuk dalam perenungan firman Tuhan, ada puji-pujian. Tapi karena cuma sedikit, puji-pujian yang pertama sebelum khotbah dari teman-teman yang ulang tahun di bulan Ganjil. Dipersilakan. Supaya mau lihat, yang ganjil ini berapa yang hadir? Yang lebih banyak hadir yang ganjil atau yang genap ini?
untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan Torang ini tentu teman-teman semua pasti sering baca atau dengar tentang cerita ini dalam perikop perumpamaan tentang talenta. Di pembacaan ini adalah di mana Tuhan Yesus, kalau tidak salah di atas Bukit Zaitun, yang di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Tuhan ada di atas Bukit Zaitun dan melakukan pengajaran di situ. Di situ Tuhan banyak memberikan perumpamaan, pengajaran-pengajaran yang boleh orang renungkan. Dan pada malam hari ini kita rindu share ke teman-teman semua dan mengingatkan lagi bagi teman-teman tentang perumpamaan tentang talenta ini. Dalam cerita ini orang tahu endingnya, awalnya seorang tuan ini yang mempunyai banyak uang, nanti dia akan pergi ke luar negeri dan dia mencari 3 orang yang dia percayakan nantinya akan bertanggung jawab dalam dia usaha. Artinya, jadi hamba yang pertama dia kasih 5 talenta, hamba kedua dia kasih 2 talenta, hamba ketiga dia kasih hanya 1 talenta. Dan endingnya hamba yang memiliki talenta 5 dan talenta 2, mereka mengembangkan talenta itu. Tapi hamba yang pertama dia tidak mengembangkannya, sehingga tuan itu menjadi marah. Teman-teman, orang bisa jadi ambil kesimpulan bahwa dalam cerita ini sama halnya dengan Tuhan yang memberikan orang kepercayaan, tanggung jawab dalam trompet kehidupan. Entah orang menjadi seorang pekerja dimanapun, menjadi seorang pelayan di gereja, atau orang menjadi pekerja misalnya jadi dokter, atau jadi perawat, atau jadi manajer dalam suatu perusahaan, itu semua adalah tanggung jawab orang. Ataupun orang juga mempunyai tanggung jawab dalam trompet rumah. Orang menjadi seorang anak dalam keluarga, atau orang menjadi seorang kakak beradik. Jadi itu merupakan suatu tanggung jawab orang semua di dunia ini. Dan apa daya kalau misalnya nanti di hari penghakiman, di sini ceritanya tentang penghakiman. Tuhan Yesus menjelaskan tentang akhir zaman. Kalau orang lihat di pasal 24 ada tertulis khotbah tentang akhir zaman. Jadi kalau misalnya dalam perumpamaan ini Tuhan mengingatkan bagaimana dengan orang. Tuhan kasih tugas orang di dunia tapi orang nak kerjakan dengan sebaik mungkin. Pada saat penghakiman nanti Tuhan pasti akan marah. Sama juga dengan perumpamaan ini. Nah, dari cerita ini sebenarnya yang paling mau kita share ke teman-teman, yang paling harus orang pikirkan, seperti juga dengan tema yang kita mau share ke teman-teman pada perenungan malam hari ini, yaitu small matters. Artinya perkara-perkara kecil. Dalam pembacaan ini kan 3 orang hamba ini punya talenta. Jadi kayak dorang punya tanggung jawab toh. Nah, bagaimana orang sebagai orang Kristen, seperti dorang hamba-hamba punya tanggung jawab, tapi mungkin ada yang hamba itu cuma punya 1 talenta, hanya perkara yang kecil, tapi dia tidak setia mengerjakannya. Dia tidak melakukan yang terbaik. Dan akhirnya Tuhan menjadi marah pada hamba itu karena tidak melakukan sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Seperti di ayat 20 dalam cerita ini, ayat 21 dan ayat 23 itu jawaban dari Tuhan. Ayat 21 akan saya baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ayat 23 juga pujian Tuhan kepada hambanya kepada hambanya yang memiliki 2 talenta. Jawabnya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah teman-teman, dalam ayat ini dibilang setelah hamba-hamba itu melakukan dorong petugas tanggung jawab dan Tuhan itu memuji hamba itu dan dia memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Toh, ini tertulis aku akan memberikan tanggung jawab yang perkara yang besar kepadamu. Seperti dalam Lukas 16 ayat 10 bunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Dalam ayat ini, Lukas 16 ayat 10 ini, kita bisa ekstrak, kita bisa lihat dalam kalimat, ini ada 2 kalimat, kita renungkan 1 kalimat dulu. Kalimat yang pertama, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Seperti halnya dalam cerita talenta ini. Mereka diberi kepercayaan dan ketika mereka bisa setia dalam perkara kecil itu, tanggung jawab mereka itu ketika mereka diberikan talenta, mereka diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi karena di Lukas 16 ayat 10 Tuhan itu yakin karena ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Kalimat yang pertama kan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Jadi itu tuannya sudah percaya kepada dia, karena itu dia yakin bahwa hambanya juga akan setia dalam perkara yang besar. Karena itu dia kasih perkara yang lebih besar juga. Di kalimat yang kedua, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Misalnya, kalau dalam orang kehidupan sehari-hari, misalnya contoh ada yang menjadi dalam misalnya orang pelayanan, ada misalnya yang dalam atau organisasi menjadi bendahara misalnya. Terus di bendahara dia, orang semua tahu bendahara itu tugasnya untuk mengolah dan menyimpan uang yang ada di dalam organisasi itu. Dan misalnya bendahara ini berpikir, aduh kita senada doi, kita mau pinjam dulu doi di kas, biar cuma 5.000 kita mau ambil. Nah itu teman-teman, sebenarnya dalam perumpamaan ini, cerita ini, orang semuanya harus mendisiplinkan orang diri sendiri. Orang jangan biarkan orang diri jangan orang diri melakukan hal yang tidak, yang bikin Tuhan tidak percaya pada orang. Tuhan kan percayakan pada orang, misalnya Kak Ika jadi bendahara. Tuhan percayakan Kak Ika menjadi bendahara itu untuk mengolah dan menyimpan uang. Bukan berarti untuk menggunakannya menggunakannya untuk pribadi, tapi untuk menggunakannya dengan teman-teman organisasi atau di pelayanan. Nah begitu, itu untuk contohnya. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak akan benar dalam perkara yang besar. Karena itu teman-teman, mari orang belajar untuk lebih setia dalam hal-hal kecil saja. Contohnya juga misalnya untuk orang semua, misalnya di pendopo situ, sebelah pendopo, misalnya Angel suka buang sampah sembarangan di dekat pendopo situ misalnya. Terus Angel dalam hati berpikir, cuma kita kok yang mau buang di sini, nggak ada yang mau tahu. Kok habis itu berapa hari kemudian atau berapa menit kemudian Kak Ame lewat.
Cuma kita kok yang buang sampah sini, sudah. Kalau bagaimana teman-teman kalau semua orang, semua pemuda Jemaat Imunisasi Perak Sorong berpikir cuma kita kok yang buang, cuma perkara kecil tolong pikir. Akhirnya tuh sampah yang ada di sebelah pendopo itu akan menumpuk dan menjadi gunung. Sama yang istilah orang bilang dikit-dikit jadi gunung. Nah, teman-teman, dalam hal ini mari orang ingat lagi hal-hal yang kecil, perkara yang kecil itu jangan torang sepelekan dang. Ada juga cerita kisah 3 pohon yang akan saya ceritakan. Ada suatu ilustrasi ini, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, dan sebenarnya tema renungan ini juga kita sudah pernah share ke teman-teman semua, teman-teman yang di remaja, teman-teman yang di pemuda remaja Kolom dan pemuda remaja Rayon. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar cerita ini. Kisah 3 pohon. Alkisah ada 3 pohon di dalam hutan yang tumbuh besar bersama. Mereka lalu saling bertanya satu dengan yang lain tentang cita-cita atau mimpi mereka kelak ketika mereka besar. Sama dengan orang kan, orang waktu kecil juga sharing ke teman tong impian. Dan pohon pertama berkata, "Kelak aku ingin menjadi sebuah peti harta karun. Aku akan dipenuhi emas, perak, dan berbagai batu permata. Dan semua orang akan terpesona oleh keindahannya aku." Pohon kedua juga menceritakan mimpinya. "Suatu hari kelak, aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar hingga ke ujung-ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kokoh dan setiap orang akan merasa aman berada dalam naunganku." Akhirnya pohon ketiga juga menceritakan mimpinya. "Aku akan tumbuh besar menjadi pohon yang paling tinggi menjulang di hutan. Di puncak bukit ini, orang-orang akan terpesona memandangku dan berpikir betapa dekatnya aku dengan surga dan Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang tak akan pernah melupakan keberadaanku." Beberapa tahun berlalu sejak mereka berdoa agar impian masing-masing mereka terkabul. Kemudian datanglah sekelompok penebang pohon dan menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke seorang tukang kayu. Ia sangat senang sebab sangkanya ia akan dibuat menjadi sebuah peti harta karun yang elok. Tetapi doanya tampaknya sia-sia sebab si tukang kayu menjadikannya kotak tempat menaruh makanan ternak. Setelah dipenuhi jerami, ia ditempatkan di sebuah kandang hewan. Hingga suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan membaringkan bayinya di atas tumpukan jerami dalam palungan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang menyembah sang bayi. Pohon pertama pun menjadi sadar bahwa di dalamnya ditempatkan harta terbesar sepanjang masa. Pohon kedua, cerita dari pohon kedua. Pohon kedua ini dibawa ke sebuah galangan kapal. Sangkanya doanya menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan kecil. Berakhir sudah impiannya untuk menjadi sebuah kapal besar yang mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung-ujung dunia. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas sebuah perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar menerjang dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak akan cukup kuat untuk melindungi mereka yang ada di dalam naungannya. Tetapi seorang di antara mereka berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan badai itu pun reda. Sadarlah si pohon kedua bahwa ia telah mengangkut raja di atas segala raja.
Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dionggokkan begitu saja dalam sebuah gudang gelap. Dia berpikir mimpinya telah hilang karena dia telah dipotong. Mimpinya kan dia menjadi pohon yang paling tinggi, menjulang di atas bukit. Setelah bertahun-tahun dibiarkan tergolek dalam gelap, orang mengambil pohon ketiga itu. Pohon ketiga yang telah dipotong itu, ia diletakkan di atas pundak seseorang dan dipanggul sepanjang jalan, sementara orang-orang menganiaya serta mencemooh laki-laki yang memanggulnya. Akhirnya tibalah mereka di puncak sebuah bukit. Orang banyak menyalibkan laki-laki itu pada balok kayunya hingga ia wafat di sana, di puncak bukit. Pohon ketiga mengerti bahwa ia begitu dekat dengan Tuhan Yesus dan surga. Ia telah mengikuti rencana Tuhan. Teman-teman, dalam kisah 3 pohon ini selalu menjadi cerita yang bikin kita pribadi selalu tersadar akan kemahakuasaan pekerjaan Tuhan dalam terompet kehidupan. Seperti impian-impian ketiga pohon ini yang memiliki impian yang sangat tinggi, sangat besar, tetapi mereka berpikir yang terjadi sesungguhnya dalam kehidupan mereka berpikir ternyata cuma jadi begini, ternyata kita cuma jadi begini, sia-sialah tapi impian. Tapi orang tanpa sadari ternyata itu menjadi pekerjaan Tuhan dalam torampe kehidupan. Ternyata orang menjadi orang yang ketiga pohon ini menjadi orang yang lebih besar impian mereka ternyata terwujud dan di luar dari ekspektasi mereka, tetapi benar-benar luar biasa. Gitulah dalam torampe kehidupan. Terkadang orang kan punya berbagai macam tanggung jawab. Seperti yang tadi contohnya dimanapun orang pergi berada, orang punya tanggung jawab. Orang di torampe dalam torampe dunia pekerjaan, torampe kuliah, torampe atau studi, torampe kehidupan dalam keluarga dan dimanapun orang pergi berada. Orang punya tanggung jawab itu, walaupun orang pikir cuma hal-hal begitu, tapi sebenarnya teman-teman jangan orang remehkan setiap tanggung jawab yang Tuhan kasih pada orang dalam dunia ini. Terkadang orang berdoa dan orang pikir tidak sesuai ekspektasi Tuhan. Ada juga kalimat-kalimat yang sering orang dengar, doa kita selalu dijawab Tuhan. Jawabannya antara iya, belum, atau tidak. Aku punya yang lebih baik. Nah, mari teman-teman dari sini orang lebih perkuat orang diri, orang iman, orang tetap disiplinkan orang diri untuk tetap setia dalam perkara kecil, apapun orang tanggung jawab, orang menjadi seorang manajer atau orang menjadi seorang pelayan Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam torampe kehidupan. Mari orang tetap terus setia dalam perkara itu, dalam tanggung jawab itu. Walaupun hanya kecil, orang hanya anggap cuman begini kok, atau mungkin tidak sesuai dengan orang inginkan. Tapi mari orang belajar untuk memahami maksud Tuhan dan orang setia dalam perkara kecil. Cara-cara agar orang tetap terus setia dalam perkara kecil, yaitu pertama tentunya orang harus berprinsip dalam kehidupan bahwa orang akan takut akan Tuhan terus. Ketika orang takut akan Tuhan, orang takut untuk melakukan ini karena orang tahu Tuhan tidak suka itu, pasti orang juga akan setia dalam perkara kecil. Yang kedua, orang pertahankan torampe iman yang teguh. Walaupun banyak godaan duniawi yang ada dalam torampe kehidupan, kalau orang terus berpegang teguh torampe iman, terus berharap kepada Tuhan, orang akan setia
juga dalam perkara-perkara tanggung jawab yang ada dalam trompet kehidupan. Yang ketiga, itu juga orang harus sabar untuk terus menaruh harapan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih pada orang, mari orang syukuri. Orang coba mengerti dengan maksud Tuhan, orang ikuti proses Tuhan, dan pasti nantinya orang akan dibentuk Tuhan. Ketika orang dibentuk Tuhan seperti pada cerita perumpamaan talenta ini, diberikan pertama talenta perkara kecil, dan ketika mereka bisa melakukannya dengan baik, mereka naik level, mereka dapat perkara yang besar. Seperti juga iman kita. Kalau orang terus yakin kepada Tuhan, selalu berharap pada Tuhan, orang pasti akan naik level. Karena di pembacaan di 1 Korintus 12 kalau tidak salah, ada tulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Kalau salah itu, so agak lupa. Karena Tuhan tahu, intinya karena Tuhan tahu, Tuhan lebih mengetahui torang pe keadaan, Tuhan tahu di mana torang pe kemampuan. Ketika Tuhan tempatkan torang di situ, berarti Tuhan tahu torang mampu, dan torang pasti akan melalui itu. Dalam Efesus 2 ayat 10 juga dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu teman-teman, dalam ayat ini orang diberikan pekerjaan yang baik dari Tuhan. Bersinambungan juga dengan ayat tadi. Tuhan tahu orang punya kemampuan toh. Karena orang ini buatan Allah, orang ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau saya biar juga pada orang, karena Tuhan juga tahu orang punya kemampuan. Karena itu teman-teman, sekali lagi mari orang terus pertahankan orang beriman, orang sabar dan takut akan Tuhan, agar nantinya orang bisa setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan kepada orang, setiap tanggung jawab itu. Dan untuk ayat penutup ada dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Kalau salah itu ada PIC. So mulai aja lupa. Jadi sudah apa nih otak? Sudah aja Bapak hafal. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan, pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu ini, kebenaran firman-Mu ini yang boleh mengingatkan lagi kami dan memperkuat terus iman kami dalam bagaimana kami mau terus setia dalam perkara-perkara kecil, setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada orang, walaupun kami hanya menjadi seorang yang biasa, yang sederhana, tapi kami mau Bapa untuk terus setia dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan ini. Terus perkuat kami, tuntun kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau terus melakukan setiap tanggung jawab ini dengan segala baik dan memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan, seperti Tuhan telah memberikan juga yang terbaik kepada kami. Jalannya peribadatan kami pada malam hari ini, kami hanya serahkan ke dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi permohonan syukur kami. Amin. Kita akan berikan persembahan. Kembalikan kepada MC.
Baiklah teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita telah belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Dari malam hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan, dan persembahan yang akan dijalankan pada malam hari ini ada 2 pundi, pundi pertama dan pundi kedua, dan akan dijalankan pada malam hari ini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin beribadah dari rumah, boleh memberikan persembahan lewat komisi yang ada di rayon-rayon. Dan sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Dan untuk mendoakan persembahan sekaligus dengan doa syukur kita di malam hari ini diminta kesediaan dari Wakil Ketua Komisi Pemuda Jemaat Gemision Perak Sorong, Kak Ridal Dian. Sementara dalam persiapan, kita angkat pujian Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kepada Ridal Dian dipersilakan. Baiklah, saat ini kita akan berdoa syafaat, kita akan mendoakan persembahan
Kita akan mendoakan firman yang telah kita renungkan tadi, dan mungkin ada pokok-pokok doa yang akan kita doakan di ibadah malam hari ini. Kita juga akan mendoakan rencana ibadah Natal Yesus Kristus tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh pemuda Gemimsen Perak Sorong, di mana di situ juga ada kegiatan diakonia. Dan kalau sudah tidak ada, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Bapa yang kekal, Allah yang punya kehidupan kami, Allah yang senantiasa menyertai, memberkati setiap langkah kehidupan kami. Kami sungguh percaya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semuanya oleh karena perkenanan cinta kasih-Mu. Itu semuanya oleh karena anugerah-Mu yang sungguh indah, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, yang hadir dalam kehidupan kami. Bahkan kami selalu percaya Bapa, apapun yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, itu semua adalah yang terbaik, yang daripada-Mu, dan Engkau yang senantiasa terus menuntun memberkati kehidupan kami. Bahkan di hari ini ya Bapa, mulai dari pagi hari, kami boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami, dimanapun kami berada, itu tidak lepas dari tuntunan tangan kasih-Mu. Bahkan di malam hari ini, kami boleh diberikan lagi kesempatan yang sungguh indah, yang sungguh luar biasa. Kami boleh beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah pemuda Gemimsen Perak Sorong. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh bertatap muka bersama. Bahkan terlebih kami, lewat kerinduan kami yang sungguh luar biasa kepadamu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Bapa, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Itu semua boleh berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan di malam hari ini ya Bapa, kami boleh dibekali lagi lewat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Mengajarkan kami ya Bapa, betapa luar biasanya, betapa berharganya setiap hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang seringkali mungkin kurang bersyukur, meremehkan akan setiap hal yang Engkau berikan, sehingga kami tidak dapat mengelolanya dengan baik, sehingga kami tidak mampu menggunakan setiap talenta dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Bapa untuk teguran lewat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah ya Bapa, lewat hikmat yang daripada-Mu, kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hadim pada malam hari ini, Saudari Gloria Sakul, yang boleh membentangkan firman. Biarlah ya Bapa, Engkau yang akan terus memenuhi dia dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Sehingga ya Bapa, dimanapun dia pergi dan berada, dia senantiasa menjadi alat kesaksian ya Bapa. Berkati dia dalam keluarganya, berkati dia dalam aktivitasnya sehari-hari, dalam setiap tugas tanggung jawab, bahkan dalam pelayanannya Bapa, agar dia boleh dipakai Tuhan lebih dan lebih luar biasa lagi. Sehat, kekuatan, sukacita, semangat dalam melayani-Mu senantiasa ada dalam kehidupannya. Dan biarlah kesuksesan, keberhasilan
boleh menjadi bagian dalam kehidupannya. Allah Bapa yang di sorga, bahkan pada malam hari ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini ya Bapa, guna pelayanan yang ada, baik dalam pelayanan pemuda, bahkan di Jemaat Gemim Sentrak Sorong. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Biarlah ya Bapa, setiap usaha, kerja, tugas, tanggung jawab kami, Engkau yang akan terus menyertai, memberkati. Bahkan untuk mereka yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat, bijaksana yang daripadamu, agar persembahan ini dapat dikelola dengan segala baik. Bapa kami di sorga, Bapa yang kekal, kami berdoa untuk pelayanan Komisi Pemuda Gemim Sentrak Sorong. Engkau berkati setiap program pelayanan, agar boleh senantiasa terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bahkan ada rencana dari komisi untuk melaksanakan ibadah Natal Yesus Kristus tahun 2020. Berkati setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, agar itu semua boleh berguna dalam pelaksanaan peribadatan nanti. Bahkan ada kegiatan-kegiatan lainnya, seperti kegiatan diakonia, biarlah Engkau memberkati, agar semuanya boleh terlaksana dengan baik, guna hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa kami di surga, Bapa yang kekal, bahkan kami berdoa untuk teman-teman kami yang pada malam hari ini belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati mereka, mungkin mereka dalam kesibukan mereka, kesibukan pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Engkau berkati mereka, agar mereka tetap diberkati, disertai dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka ya Bapa. Dan biarlah Engkau boleh memberikan mereka kesempatan, waktu terindah untuk mereka boleh beribadah bersama. Atau mungkin ada teman-teman kami yang ada dalam kelemahan tubuh, sakit, biarlah ya Bapa Engkau yang memberkati mereka, menjamah mereka, berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi ya Bapa, agar pada kesempatan berikutnya mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Atau mungkin ada teman-teman kami yang masih mengeraskan hati mereka untuk beribadah bersama-sama. Biarlah ya Bapa Engkau yang bersama-sama dengan mereka, melihat setiap tantangan yang dihadapi, problema yang dihadapi ya Bapa. Berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau melihat setiap hati mereka ya Bapa, memberkati mereka. Dan biarlah di ibadah pada minggu yang akan datang, mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Bapa kami di surga, Bapa yang kekal, bahkan kami berdoa untuk peribadatan yang akan kami laksanakan pada minggu yang akan datang. Berkati setiap tugas ibadah, berkati tempat pelaksanaan ibadah, agar semuanya boleh dipersiapkan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bahkan berkati setiap hati kami, berkati setiap kerinduan kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa kami di surga, Bapa yang kekal, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemerintah, mulai dari pusat hingga ke pelosok desa ya Bapa. Berkati setiap program-program yang direncanakan, program-program yang dijalankan ya Bapa, agar senantiasa dapat menyentuh setiap masyarakat yang ada, dapat mensejahterakan masyarakat yang ada. Bahkan ya Bapa, kami berdoa untuk tantangan, pergumulan yang dihadapi, apapun itu ya Bapa, biarlah Engkau yang tetap beserta dengan bangsa negara kami, agar kami dapat melewati setiap tantangan pergumulan yang ada. Bahkan saat ini kami sedang bersama-sama melawan akan pandemi COVID-19 ya Bapa. Berkati setiap program-program
yang direncanakan, yang dijalankan oleh pemerintah demi menuntaskan pandemi ini ya Bapa, agar semuanya boleh terlaksana dengan baik dan boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik, yang daripadamu saja. Inilah yang menjadi doa, syukur, permohonan kami. Kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan lewat kadim kita di malam hari ini. Dipersilakan. Kita akan menerima berkat, dan teman-teman yang hadir di rumah ibadah ini diundang untuk bangkit berdiri. Pesan sebelum berkat dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan kita terima berkat. Maka biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai pemuda Jemaat Gumi Sion Perak Sorong yang hadir dalam ibadah di rumah ibadat ini, dan yang akan menyaksikan ibadah ini di rumah, dan semua Jemaat Gumi Sion Perak Sorong, pemuda yang ada dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Terima kasih dan dikembalikan kepada MC. Puji nama Tuhan, ibadah kita di malam hari ini boleh berjalan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih banyak untuk perhatian dari teman-teman semua selamat orang ibadah tadi. Terima kasih banyak untuk kesediaan dari teman-teman untuk datang beribadah di gereja. Dan di malam hari ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Komisi Pelayanan Pemuda yang akan diwakilkan oleh Amelia Tololio. Pada Amel dipersilakan. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan, torang ibadah boleh selesai dengan segala baik. Dan minggu kedua, pemuda boleh ibadah bersama-sama di rumah gereja. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh berkesempatan hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, dan untuk ibadah minggu depan dan seterusnya diminta kesediaan kehadiran dari teman-teman semua. Dan banyak terima kasih juga diucapkan untuk Kadim pada malam hari ini yang sudah berbagi berkat firman Tuhan lewat firman Gloria Sakul. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Glo dimanapun pergi dan berada dalam studi
cita-cita ke depan, harapan, apapun yang sedang dirindukan dari Glo, kiranya Tuhan Yesus akan selalu memenuhi, memberkati, dan penyertaan Tuhan selalu bersama Glory dan keluarga. Dan kiranya tetap terus dipakai Tuhan dimanapun Glory pergi dan berada, menjadi alat kesaksian dari Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, dan juga untuk teman-teman yang sudah bertugas malam hari ini, ada Kak Ika, Agnes, Stefania, Waka yang sudah mendoakan di dalam doa syafaat, dan juga teman-teman tim multimedia yang selalu support pemuda setiap minggunya. Tuhan Yesus yang akan memberkati teman-teman dalam setiap pelayanan, tugas pekerjaan, bahkan setiap harapan dari teman-teman semua. Dan juga mewakili dari Komisi Pemuda, untuk pengumuman, minggu depan kita akan beribadah kembali di rumah gereja, dan saat ini sedang persiapan untuk ibadah Natal Pemuda di Desember nanti. Mohon support dan doa dari teman-teman sekalian agar ibadah Natal Pemuda bisa berjalan dengan segala baik, dan diharapkan juga pada bulan depan kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah Natal Pemuda di tempat di rumah gereja. Dan juga dari Komisi Pemuda mengharapkan biar teman-teman pemuda tetap terus menjaga kesehatan, memakai masker setiap keluar rumah, mencuci tangan ataupun pakai hand sanitizer, dan kiranya perlindungan Tuhan selalu bersama-sama dengan teman-teman pemuda, biar orang tetap terus diberkati Tuhan dengan keadaan tubuh sehat dan kuat, dijauhkan dari segala virus-virus yang ada. Dan terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita semua, dan selamat malam. Puji nama Tuhan, ibadah kita di malam hari ini rangkaiannya telah selesai dari pertama pertengahan sampai dengan akhirnya, dan tadi ditutup oleh ucapan terima kasih dari teman kita Amelia Tololiu. Kiranya apa yang boleh torang dengarkan bersama-sama di malam hari ini benar-benar boleh menjadi berkat dalam trompet kehidupan setiap hari. Torang boleh berbuah dalam trompet kehidupan setiap hari, menampakkan kasih Kristus bagi teman-teman di sekitarnya torang, dan yang paling terpenting tetap terus percaya bahwa Tuhan punya yang terbaik dalam trompet kehidupan. Sampai ketemu di ibadah minggu yang akan datang. Untuk teman-teman yang boleh hadir di malam hari ini, dimohon kesediaan untuk hadir lagi di ibadah minggu yang akan datang. Dan juga untuk teman-teman yang pada malam hari ini akan berkesempatan menonton ibadah lewat channel YouTube Person Youth, diharapkan minggu depan untuk boleh datang bersama-sama dengan torang beribadah, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam.